Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 12 mata kuliah BPB. Di sini kami akan mendemonstrasikan atau mempresentasikan mengenai praktikum dari UAS kami. Perkenalkan, nama saya Jeremy Nenggolan. Perkenalkan, nama saya Rani Trinutul. Perkenalkan, saya Gracia Purba. Perkenalkan, saya Kristina Kastasian. Baik, di sini kami akan memulai untuk mempresentasikannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembagian tugas dari kami masing-masing kelompok. Saya sendiri yang bernama Jeremy Marvalito Nenggolan bertugas untuk mendesain REST API dan menyusun template, di mana saya merancang antarmuka pemrograman aplikasi atau API berbasis REST dan menyusun rencana pengujian yang mencakup strategi, metodologi, dan tahapan pengujian untuk memastikan fungsionalitas API. Yang kedua, teman saya adalah Rahel Uri Rotua Simanjuntak, di mana bertugas untuk menyusun dokumen laporan serta menyusun slide presentasi, di mana dia menyusun laporan yang merangkum hasil dan analisis proyek atau tugas yang dikerjakan, serta menyusun slide presentasi untuk menyampaikan laporan kepada audiens. Selanjutnya ada Kristina Kalistasiaan, di mana bertugas untuk menyusun slide presentasi serta menyusun dokumen laporan, di mana dia bertugas untuk menyusun slide presentasi yang merangkum poin-poin penting dari laporan dan menyusun dokumen laporan yang mendetail mengenai proses dan hasil proyek atau penelitian. Selanjutnya yang terakhir adalah Gracia Purba, di mana dia bertugas sebagai menyusun dokumen laporan dan menyusun test plan, di mana dia menyusun laporan yang menjelaskan hasil dan temuan proyek atau penelitian serta menyusun rencana pengujian yang mencakup strategi dan tahapan untuk memastikan kualitas sistem atau aplikasi yang diuji. Ini saya akan menjelaskan atau memberikan demonstrasi mengenai REST API. Pertama-tama kita pergi ke login. Dari login kita send terlebih dahulu. Setelah kita send, kita mendapatkan token untuk menampilkan data-datanya. Lalu kita masuk ke dalam add. Di dalam add kita pergi ke authorizen. Di authorizen-nya ini kita copy token yang tadi. Selanjutnya kita send. Setelah kita send, dia akan menampilkan data-data yang keluar dan menampilkan ID yang keluar. Nah, selanjutnya kita masuk ke get storage, di mana get storage ID ini kita memasukkan ID yang sudah ditampilkan tadi dari tokennya, lalu kita mengganti tokennya di sini, lalu kita send. Setelah kita send, dia akan menampilkan data-data dari si tokennya tadi, dan di sini masih ada terdapat HTOS-nya. Lalu kita pergi ke update. Di update juga kita sama melakukannya, yaitu kita mengganti token yang ada di authorize-nya, dan kita mengganti ID-nya, lalu kita send. Setelah kita send, ini diberikan data-data yang sudah di-update-nya. Setelah itu kita mencoba untuk mendelete dari ID-nya tadi. Sama seperti sebelumnya, kita mengganti tokennya, lalu kita mengganti ID-nya, lalu kita send. Lalu di sini tampilkan bahwa data yang telah terdapat ID itu tidak muncul lagi dan sudah dihapus. Selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan untuk HTOS-nya. Pertama-tama kita perlu untuk meng-add. Di sini kita send. Nah, di sini akan muncul ID-nya dengan ID-nya 11. Selanjutnya kita send. Di sini akan muncul HTOS yang baru. Berikutnya kita perlu mengupdate. Kita send dengan HTOS yang baru 11. Kita send. Di sini terdapat untuk datanya dengan ID 11, namanya penyimpanan 1. Berikutnya kita perlu delete, send dengan ID-nya 11. Di sini HTOS-nya berhasil di-delete. Oke,
Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai demonstrasi test plan. Di mana test plan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua endpoint API storage berfungsi sesuai spesifikasi serta memenuhi kebutuhan pengguna dan memiliki keamanan, performa, dan integrasi yang baik. Di sini ada beberapa lingkup pengujiannya, yaitu adalah autentikasi API, endpoint truth untuk data storage, dan ada validasi error handling dan pesan response API, serta verifikasi implementasi HTOAS. Di mana perangkat yang kami gunakan adalah Postman untuk pengujian endpoint secara manual. Pada bagian pertama adalah ada tes skenario, itu di mana dibagi dua, ada API autentikasi dan storage API, dan di mana storage API ini menggunakan sistem fruit. Pertama bergerak pada API autentikasi dengan tes ID yaitu TC01, di mana tes case-nya adalah login dengan kredensial valid dengan menggunakan input data email dan password valid, dan memiliki expected result adalah status kode 200, response body berisi token autentikasi. Dan untuk test case 02 adalah login dengan kredensial tidak valid, di mana yang menggunakan input data adalah email dan password yang tidak valid. Dengan ekspektasi adalah status kode 401 dan response body berisi pesan error autentikasi. Di sini ada beberapa tes data, yaitu adalah login 1 dan login 2. Di mana login 1 berisikan username adalah mart.jeremiah dengan password yaitu adalah admin123. Dengan login 2 dengan username adalah mart.jeremiah dengan password adalah admin124. Yang selanjutnya adalah data tanpa data storage dengan name adalah kontainer A, detail kontainer koperasi, capacity adalah 20. Dan untuk data terakhir yaitu data storage dengan name adalah penyimpanan 1, detail penyimpanan cadangan, dan kapasitinya adalah 50. Di sini kita akan melakukan testing langsung. Saya sudah menyediakan sebuah request. Yang pertama ada post dengan menggunakan metode post ke dalam URL API/login, di mana memiliki key yaitu username dan password, di mana value disesuaikan dari data test yang telah kita buat tadi. Yang pertama adalah kredensial yang valid, dan yang kedua adalah kredensial yang tidak valid. Untuk yang pertama kita akan melakukan tes dengan menggunakan kredensial yang valid. Di sini saya sudah melakukan request send dengan status adalah 200. Kita cek pada bagian tes skenario, status kode yaitu 200 sesuai, dan memiliki response body berisi token autentikasi, di mana kita memiliki akses token yaitu H3 dan lain sebagainya. Nah, bagaimana jika kita menggunakan username dan password yang tidak valid? Kita sesuaikan value-nya dengan tes data tadi yang telah kita definisikan, yaitu mart.jeremiah dan password adalah admin124. Send. Di sini kita balik lagi ke dalam tes skenario, di mana expected itu adalah status kode 401 sesuai dengan result yang diberikan, dan memiliki pesan error autentikasi yaitu unauthorized. Selanjutnya bagian tes skenario pada storage API yang dijelaskan. Selanjutnya itu ada storage API, di mana test case 03 itu untuk test case-nya untuk mendapatkan seluruh data storage dengan metode get dengan endpoint slash API slash storage dengan input data token valid. Lalu expected result-nya itu status code 200 response body berisi daftar data storage. Selanjutnya kita melihat ke dalam Postman-nya. Di mana Postman-nya ini kita mempunyai metode get dengan endpoint-nya localhost 8000 slash API slash storage dengan header tokennya Bigfoot. Lalu jika kita melihat statusnya di sini berisi status 200, kita akan send dulu. Berikut statusnya dianggap sukses. Selanjutnya itu ada test case 04, di mana itu mendapatkan data storage berdasarkan ID-nya dengan metode
dengan metode get dengan endpoint slash API storage dengan tokennya berikut. Lalu jika kita melihat di mana di sini dibilang status code itu 200, respon body berisi detail data storage, maka kita akan send terlebih dahulu. Maka storage-nya dengan status 200 dengan message-nya sukses. Lalu selanjutnya untuk menambahkan data storage baru dengan metode post, dengan kita lihat kembali ke postman dengan metode post, dimana di sini metodenya post dengan endpoint 800 API storage slash. Di sini ada headernya, di sini juga ada tokennya. Kita bisa melihat kalau ID-nya itu 11, jadi kita akan ganti menjadi 11. Lalu kita akan send. Setelah di send, maka statusnya 404 not found. Selanjutnya itu ada memperbarui data storage berdasarkan ID dengan metode put, dengan metode post, dimana body-nya itu ada nama, detail, capacity, dan method. Lalu kita lihat kodenya itu, kita bisa simpulkan kalau ID-nya itu ada 6. Jadi kita akan update headernya 6, lalu kita send. Berikut statusnya itu sukses dan message-nya statusnya 300 dengan message-nya sukses. Sesuai sama yang di sini, status code itu 200 respons body berisi data storage yang diperbarui dengan link headers-nya. Lalu itu ada test case 06 itu untuk menghapus dari storage berdasarkan ID dengan metode delete, dimana endpoint-nya itu slash API slash storage dengan header-nya 11. Lalu kita lihat tokennya di sini. Lalu kita coba send header dengan ID-nya 6. Lalu kita akan send. Maka status itu 204, maka message itu sukses untuk dihapuskan. Baik, demikian presentasi mengenai demonstrasi proyek Statikum Kami dari kelompok 12 izin kami mengundurkan diri. Terima kasih.